Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sejuta kisah, Anda yang masih penasaran bagaimana akhir dari cerita nyata misteri pesugihan Nyi Ratu Blorong? Oke, untuk kesempatan hari ini kami akan menyuguhkan bagian akhir atau bagian ke-6 pesugihan Nyi Ratu Blorong. Selamat menyimak. Udin dengan rasa penasaran berjalan mendekati kedua jenazah temannya. Kedua jenazah itu sedang dirapikan lagi dan mau dibalut dengan tikar. Sebelum terbalutnya jenazah, Udin sekilas melihat kedua temannya menjadi sepotong batang pisang. Masya Allah, ucapnya lirih. Orang-orang yang membalut mendengar ucapan Udin. Seketika itu juga mereka menoleh dengan tatapan heran kepada Udin. Hanya senyumnya dan kepala sedikit menunduk ia lemparkan kepada orang-orang itu untuk meminta maaf. Selanjutnya Udin kembali menemui Modin di teras. Udin yang sudah berdiri di samping Modin mengarahkan bibirnya ke daun telinga Modin serta berbisik lirih. "Kok bisa seperti itu, Kak?" tanya Udin penasaran. "Itu hasilnya kalau memuja pesugihan, Din. Tapi kamu tidak ikutan kan?" jelas Modin dengan suara pelan. "Begitu ya, Kak. Aku tidak ikut-ikut yang begitu itu," jawab Udin dengan tegas tapi tetap dengan suara lirih. "Sejatinya temanmu itu sudah dibawa ke tempat kerajaannya Blorong semua," terang Modin dengan berdiri tenang. "Terus bagaimana, Kak, nasibnya teman-temanku?" tanya Udin polos. "Ya sudah, Din. Itu memang pilihannya temanmu. Sampai kiamat besok ya tetap di sana, jadi budaknya Blorong," jelas Modin dengan berbisik serta melihat jamaah yang sudah bersiap dalam barisan shaf di ruang tamu untuk menyolati jenazah Sarji dan Retno. Jamaah yang sudah siap langsung dipimpin oleh Modin untuk segera disolati. Beberapa menit acara selesai, mereka semua bergegas segera memakamkan kedua jenazah ini. Mereka berdua dimakamkan di sebelah ayah dan ibu Sarji. Hari itu menjadi pukulan yang paling berat bagi Udin dan keluarganya, karena Sarji selama ini sebagai tumpuan utama ekonominya. Selama 2 hari, ia terlihat sering termenung dan melamun sendiri di rumahnya. Udin juga sejak saat itu sudah tidak bekerja lagi di toko Sarji. Di hari ketiga setelah selesai acara rutin di rumah Sarji, Udin tiduran sendirian di ruang tamunya. Istri dan anak-anaknya kebetulan malam itu sedang ikut acara pengajian di kampung sebelah. Jam 8 lebih Udin masih belum bisa tidur, tapi tubuhnya merasa sudah kelelahan. Sewaktu Udin rebahan di ruang tamunya, dari belakang rumah terdengar suara aneh. Srek, srek, srek. Seperti suara gesekan rumput dan daun kering. Tapi suara itu terus berbunyi dan bergerak pelan dari belakang menuju samping rumahnya. Udin yang masih diam di ruang tamu sendirian lama-lama merasa curiga akan suara itu. Karena suaranya terus berbunyi, Udin yang penasaran akhirnya terbangun dan melihat sumber suara itu dari jendela kamar. Dari kamarnya ada sebuah jendela kecil berlapis kaca bening. Di balik jendela itu terpancar sinar kuning lampu neon di atasnya. Saat ia membuka jendela, mata Udin terbelalak seketika melihat sosok di bawah jendela yang terkena sorot sinar lampu kuning. Ada seekor ular hitam yang besar berjalan menggeliat pelan. Besarnya ular hitam ini sebesar tiang listrik, dengan kepala menyerupai manusia berambut ular. Desisan dan juluran lidah ular itu terdengar jelas saat ular itu meliuk-liuk di samping rumah. "Astagfirullah," ucap Udin dengan kaget dan sedikit memundurkan tubuhnya dari jendela. Sadar akan ada hal yang janggal, Udin segera berlari keluar rumah lewat ruang tamu. Tapi larinya Udin terhenti di jalan depan rumah dan menoleh sebentar untuk melihat rumahnya sendiri dari jalan.
Ternyata ular hitam yang besar itu sudah melilit rumahnya. Tubuh ular hitam ini sangat panjang karena lilitannya sudah melingkarkan 3 lingkaran tubuhnya di rumah Udin. Sedangkan kepalanya tepat di atas bubungan genting, sekilas menatap Udin dengan mata merah yang tajam, yang penuh kemarahan. Ular itu dari atas bubungan genting masuk ke rumah menembus gentingnya. Udin teringat bahwa ini adalah seperti sosok Nyi Blorong yang pernah ia lihat waktu di kampung Ronald. Sadar akan keselamatannya, spontan ia langsung berlari sekencang-kencangnya menuju rumah Modin tanpa alas kaki. Sekian menit ia berlari menembus kegelapan malam, sampai akhirnya di rumah Modin. Ia langsung menabrakkan diri ke pintu rumah Modin. Bruh! Hentakan yang cukup keras tubuh Udin tidak bisa membukakan pintu rumah kakaknya. Dengan kedua tangan yang sudah terkepal dan rasa ketakutan tinggi, ia menggedor rumah kakaknya yang masih terkunci secara rapat. Bruh, bruh, bruh. Kak, tolongi aku kak. Kak, buruan. Nafas Udin yang cepat serta detak jantung berdegup kencang dan keringat sudah membasahi bajunya. Kakaknya yang mendengar kegaduhan di depan rumah langsung berlari kecil ke depan dan membuka pintu. Saat Udin sudah melihat sosok kakaknya sendiri, ia langsung memeluk erat tubuh kakaknya dengan ketakutan. Kak, tolongin aku kak, beneran kak. Pinta Udin mulai menangis ketakutan. Ada apa Din, ada apa? Ada apa? Jawab Modin dengan merenggangkan pelukan Udin serta menatapnya penuh curiga. Blorong di rumah sudah melilit rumahku sekarang kak. Jelas Udin yang terus menangis. Diamlah sebentar. Sekarang begini, kamu berangkat ke tempat Kiai Sofyan. Terus istrimu di mana sekarang? Kata Modin menenangkan dan menanyakan anak istrinya Udin. Istriku ikut pengajian di kampung sebelah kak. Jelas Udin dengan napas berderu cepat. Ya sudah, kamu sekarang berangkat ke tempat Kiai Sofyan. Aku yang menjemput istri dan anakmu. Nanti aku datangi di rumah Kiai Sofyan, pinta Modin dengan tegas. Lah kenapa kak? Istri sama anak-anakku dijemput? Tanya Udin yang tidak mengerti. Matamu, kalau sudah begini, kamu sekeluarga diincar sama Nyi Blorong. Bodoh. Bentak kasar Modin yang tak tahan akan keluguan Udin. Larilah saja yang cepat sana. Baca doa yang sudah pernah kukasih, biar tidak mengejar kamu Nyi Blorongnya. Jelas Modin singkat dan mulai panik. Dengan sisa tenaga dan tanpa tanya lagi, Udin langsung berlari secepat-cepatnya menuju rumah Kiai Sofyan yang berada di desa sebelah. Sementara Modin pergi ke desa sebelah yang lain dengan membawa motornya untuk menjemput anak dan istri Udin. Hawa dingin rintik hujan dan suasana gelap malam ia terjang. Kaki Udin yang berlari tanpa alas kaki melaju seperti kesetanan. Karena rasa takutnya yang luar biasa, lecet dan berdarah pada kakinya pun sudah tak ia rasakan lagi. Tak berselang lama, Udin melihat cahaya lampu rumah Sesek, yaitu dinding anyaman bambu Kiai Sofyan dari kejauhan. Saat itu ia semakin mempercepat laju larinya. Dari dekat rumah sang Kiai, Udin mulai berteriak, Kiai, Kiai, Kiai. Kiai Sofyan yang sudah tua mendengar teriakan itu bangkit dari duduknya di ruang tamu. Ia berjalan pelan menuju depan rumah karena teriakan keras di malam hari dari seseorang di luar. Sampai di depan teras, Kiai Sofyan berdiri seorang diri mencari sumber suara. Meski di kegelapan malam, pandangan beliau masih tajam. Tak lama kemudian, Udin berhenti tepat di depannya. Kiai,
Tolongi saya, Kiai. Pinta Udin dengan menahan nafas tersengal-sengalnya dan sedikit membungkuk serta kedua tangannya memegangi perutnya. Oh alah, kamu Todin. Tak kirain siapa. Kesini, ayo masuk dulu ke rumah. Kenapa kok menangis-nangis kayak gini? Tanya Kiai Sofyan sambil memegang bahunya Udin. Udin yang sudah bertemu dengan Kiai, ia langsung bersimpuh di kaki Kiai Sofyan. Dan hanya tangisan sedih dan ketakutan yang diutarakan. Kiai Sofyan sendiri bingung sebenarnya apa yang terjadi. Perlahan Kiai Sofyan mengangkat bahunya dan membangkitkan Udin untuk berdiri, lalu mengajak Udin untuk berpindah ke ruang tengah. Beliau mendudukan serta mendiamkan dahulu sampai tangisnya sedikit mereda dan tenang di dalam rumah. Kiai Sofyan dengan tangan keriputnya segera memberikan minuman kepada Udin untuk meredakan dahaga dan rasa takut, panik bercampur sedih. Kejiwaan Udin di ruang tengah lama-kelamaan mereda dengan perlahan. Tapi Udin hanya tertunduk lesu di samping Kiai Sofyan dengan hening. Jiwa dan batinnya masih terguncang hebat malam itu. Baju Udin yang sudah basah oleh keringat dan kaki sudah lecet penuh darah sudah tak dirasakannya lagi. Beberapa menit kemudian, kedua wajah mereka terangkat naik seketika ada sumber suara di depan. Keheningan mereka pecah saat suara motor 2 tak itu terhenti tepat di depan rumah Kiai Sofyan. Motor yang diparkir Modin di halaman rumah Kiai Sofyan tak berarah karena terburu-buru. Modin bersama anak istri Udin berjalan menuju rumah Kiai Sofyan dengan panik dan gelisah. Tapi langkah mereka terhenti di depan pintu ruang tamu. Tok tok tok. Assalamualaikum. Salam Modin. Waalaikumsalam, jawab Kiai Sofyan, disertai langkahnya sedikit tertatih keluar dari ruang tengahnya menuju ruang tamu. Sang Kiai tua bertubuh ringkih dan berambut putih langsung membuka pintu. Ingatannya yang masih tajam mengamati siapa yang datang. Setelah ia tahu bahwa tamunya ialah Modin dan anak istri Udin, beliau langsung mengajak mereka berkumpul ke ruang tengah. Sang Kiai mengajak semua bergabung di ruang tengah untuk melihat kondisi Udin yang sudah memprihatinkan. Situasi rumah Kiai Sofyan yang semakin ramai orang membuat Bunyai Sofyan juga ikut bergabung dengan mereka. Udin yang sudah tenang tapi hanya diam dengan tatapan kosong dan wajahnya pucat layu. Ia masih belum mampu berbicara. Istri dan anaknya mengerumuni Udin dan memeluk kepala keluarga itu yang ketakutan. Kena apa sih, Pak? Tanya istri Udin serta tetesan air matanya mulai jatuh. Udin hanya tetap diam membisu, sedang Modin sendiri langsung menceritakan kejadian yang dialami Udin dari awal sampai akhir secara detail. Lalu Modin yang sebagai kakaknya meminta bantuan kepada Kiai Sofyan untuk membantu Udin yang terkena ancaman dari Nyi Blorong. Oh begitu ceritanya, Din. Adikmu ini ikut makan hartanya Blorong. Ya pasti dikejar, Din, terang Kiai Sofyan. Terus bagaimana, Kiai? Tanya Modin yang mulai bingung. Ya, nanti dibersihkan semuanya, seluruh keluarganya, jawab Kiai Sofyan. Belum selesai berbicara, ada suara yang keras dari luar. Keluar semua! Dengan suara panggilan yang keras menggelegar dari luar, Udin yang mengenal suara itu semakin meringkuk takut. Jiwanya yang sudah tergoncang bertambah takut. Udin yang duduk membenamkan wajahnya di tubuh istrinya dan kembali menangis. Anak istrinya saat itu juga memeluk Udin, dan mereka semua ikut sedih serta meneteskan air matanya. Tapi Kiai Sofyan yang terkenal miskin dan ramah dengan tenang keluar dari rumah, sedang Modin mengikutinya di belakang punggung Kiai Sofyan sambil sembunyi.
Sampai di teras rumah, Kyai Sofyan berdiri memandang depan rumahnya sudah ada Nyi Blorong. Jarak antara keduanya tak lebih dari 20 meteran. Kali ini Nyi Blorong bersama pengikutnya, yaitu siluman ular dengan jumlah sangat banyak. Ular-ular di belakang Nyi Blorong memang sangat aneh bentuknya. Tidak seperti lazimnya ular di dunia nyata. Ada yang berbentuk kepalanya ular, tapi mempunyai rambut seperti manusia dan telinga seperti kelelawar. Ada juga telinga serta hidungnya mirip manusia, tapi kepalanya ular. Karena banyaknya jumlah, sampai tidak bisa menggambarkan satu persatu bentuk para pengikutnya saat itu. Nyi Blorong sendiri malam itu yang sedang berwujud manusia tak sempurna, karena seluruh tubuhnya bersisik ular. Ia berdiri di atas punggung ular yang besar sebagai kendaraannya. Tunggangannya yang berupa ular itu berwarna hitam, bermata merah dan berambut ular-ular hitam kecil. Dari remang cahaya yang tersirat dari teras Kyai Sofyan, terlihat jelas Nyi Blorong dengan wajah yang mengerikan, sudah dipenuhi kemarahan. "Sudah cukup, tidak usah diteruskan. Ini santriku," kata Kyai Sofyan dengan mengarahkan telapak tangannya ke depan rombongan Nyi Blorong. "Orang tua ini, awas kamu, awas kamu, awas kamu," jawab Nyi Blorong dengan menggeram marah dan mengacungkan tangannya kepada Kyai Sofyan. Perlahan Nyi Blorong mundur bersama pasukannya pelan-pelan, sampai akhirnya ia menghilang di telan kegelapan malam. Kyai Sofyan hanya tersenyum melihat kegusaran Nyi Blorong. Modin yang bersembunyi di balik tubuh Kyai Sofyan dibuat heran. Ada apa dengan Kyai Sofyan yang terkenal melarat ini, sampai Nyi Blorong tidak mau berurusan dengan beliau? Modin yang heran dan makin penasaran masih berdiri di belakangnya Kyai Sofyan, memberanikan diri untuk bertanya. "Kok bisa begitu, Kyai?" tanya Modin dengan menatap sang Kyai sepuh. "Sudah, gak usah dibahas. Ayo masuk, urusi dulu adikmu, Din," jawab Kyai Sofyan. "Iya, Kyai," jawab Modin yang pelan dan patuh, karena Modin sendiri tak berani bertanya lebih jauh lagi. FYI, menurut beberapa sumber orang terdekat sang Kyai, di saat Kyai Sofyan masih muda, pernah berurusan dengan Nyi Blorong. Mereka sempat berselisih, pada akhirnya mereka berdua bertarung. Sekian lama pertarungan, akhirnya dimenangkan Kyai Sofyan. Selanjutnya mereka berdua membuat perjanjian bahwa kaum Nyi Blorong beserta pengikutnya tak akan mengganggu keluarganya ataupun santrinya Kyai Sofyan. Begitu juga Kyai Sofyan tidak akan mengganggu pekerjaan Nyi Blorong bersama pengikutnya. Mereka berdua kembali ke ruang tengah. Malam itu juga Kyai Sofyan memberikan minum dan doa kepada Udin. Selanjutnya mereka semua diajak ritual bersama Kyai Sofyan untuk membersihkan diri mereka dari tanda tumbal yang sudah disematkan pada semua keluarga Udin. Penyemat dalam keluarga Udin tak lain ialah Sarji sendiri sewaktu masih hidup. Malam itu pun Udin beserta keluarganya tidur di rumah Kyai Sofyan. Modin sendiri ikut menemani keluarga adiknya. Menjelang subuh sekitar jam 3 dini hari, Udin yang sudah tidur dengan lelap di ruang tengah tiba-tiba berteriak histeris dengan mata masih terpejam. "Ayo, ayo, Ci, Ci, Ci." Semua yang berada di rumah itu bangun dan mendatangi Udin. Mereka melihat Udin berteriak dan menangis histeris dalam tidur. Bangun Pak, ada apa?" tanya istri Udin yang sudah berada di sampingnya. Udin yang terbangun seketika dan langsung duduk.
Modin yang sudah dari tadi siaga di samping Udin dengan segera memberikan segelas air putih kepadanya. "Diminum dulu, Din." Sehabis minum air putih, kedua mata Udin mulai berkaca-kaca serta bibirnya bergetar. Lalu dengan perlahan ia mulai bercerita. "Ya Allah, aku melihat Sarji sama Retno diikat di rantai kakinya, tangannya, terus lehernya. Dua orang itu digiring ke selatan lewat jalan besar yang mau masuk istana besar. Anak dua itu teriak-teriak minta tolong. Tapi yang menarik manusia 4, tapi kepalanya ular semua. Dua orang itu ya dicambuk sama dipukuli memakai gada jikalau selesai berteriak-teriak. Rasanya seperti nyata beneran. Anak dua itu dibawa ke istananya Blorong. Tapi waktu aku mau tarik tangannya, Sarji sudah tidak bisa." Terang Udin yang masih duduk dengan meneteskan air mata. "Benar, Din, mimpimu itu. Memang begitu kalau habis ikut pesugihannya Blorong. Ya, untung kamu bisa selamat, meski tidak ikut temanmu." Jelas Kiai Sofyan yang sudah berada di depan Udin. "Begitu ya, Kiai," jawab Udin dengan tatapan sedih dan meneteskan air mata. "Hanya sedikit yang bisa selamat dari Blorong, Din. Kebanyakan tidak selamat yang ikut pesugihannya Blorong," tegas Kiai Sofyan lagi. "Sudah, sekarang kamu pakai sholat malam sekarang. Kamu sudah aman. Itu tadi cuma tanda, nyatanya temanmu itu sudah masuk ke alamnya Blorong," jelas Kiai Sofyan. Pagi hari Udin kembali pulang ke rumah. Memang benar kata Kiai Sofyan, saat itu Udin sekeluarga sudah aman. Tapi di rumahnya, saat pagi hari itu bau amis yang berasal dari rumah almarhum Sarji mulai mengganggu. Begitupun kalau menjelang malam, bau busuk dari belakang rumah Udin berhamburan ke segala arah. Banyak tetangga awalnya mengira hanya bangkai tikus atau hewan lain. Tapi anehnya, bau ini semakin malam semakin menyebar ke penjuru gang dan aroma busuknya semakin kuat. Di sore hari, saat Sri memasak di dapur, ia pun sempat melihat bayangan Retno yang sudah menjadi pocong berada di bawah pohon keres. Awalnya Sri tidak percaya hal demikian, tapi semenjak meninggalnya Retno, kini ia merasa bisa merasakan kehadiran temannya. Sri sendiri sering kaget serta ketakutan saat ada suara-suara menyerupai Retno yang memanggilnya tiba-tiba muncul. Bahkan ketiga anak-anak Udin di sore hari saat bermain di belakang rumah juga sempat melihat sekelebat bayangan sosok Sarji yang berjalan mondar-mandir. Malam hari itu juga Sri langsung mengadu kepada suaminya akan keadaan yang dirasakan Sri dan anak-anaknya. Sejak hari itu, kejadian demi kejadian yang menimpa Udin dan keluarganya. Gangguan dari keluarga almarhum Sarji dan Retno semakin meningkat. Seringkali penampakan dan aktivitas yang tidak selayaknya di belakang rumahnya terjadi. Eksistensi Sarji dan Retno membuat Udin serta anak istrinya tidak nyaman lagi berada di rumahnya. Untungnya, untuk Nyi Blorong sendiri sudah tidak pernah meneror keluarga Udin lagi. Dengan keadaan sudah sedemikian rupa, selang 3 hari kemudian, Udin memutuskan untuk menjual rumahnya meski dengan harga agak murah. Saat itu, Udin tidak berusaha untuk membersihkan rumahnya karena ada beberapa alasan juga. Yang utama, Udin ingin menghilangkan kenangan yang buruk bersama keluarga Sarji. Lalu ia juga ingin hidup tenang dan membuka lembaran baru di tempat baru. Sejak Udin pindah, ia tak lagi berurusan lagi dengan kerabat Sarji maupun Ronald. Untuk harta kedua orang temannya ini yang menjadi pemuja Blorong dengan cepat habis entah kemana. Udin pun sudah tak mempedulikan hal itu. Karena sampai saat ini, jika terkenang masa lalunya, ia akan merasa takut dan sedih kembali.
Setelah terjual rumahnya Udin sendiri, ia pindah ke desa sebelah, tepatnya dekat rumah Kiai Sofyan. Hingga sampai saat ini, Udin dan Sri sudah menua. Mereka tetap bekerja seadanya. Untuk anak-anaknya, sekarang sudah menikah semua dan tinggal jauh dari Udin dan Sri. Sekarang mereka berdua juga sudah menjadi kakek nenek di desa Kiai Sofyan dan bisa hidup dengan tenang. Selama ini juga mereka hidup sederhana, serta mengabdikan diri untuk musola Kiai Sofyan dan kegiatan keagamaan di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Demikian sahabat sejuta kisah, akhir dari sebuah kisah nyata misteri pesugihan Nyi Ratu Blorong. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan kisah-kisah nyata misteri dari kami setiap harinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.